Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih boleh bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan teruslah membuka hati dan pikiran kita untuk terus menggumuli firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu yang akan menuntun kita ke hadirat Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang keempat dikatakan demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Raden Ajen Kartini, dia memiliki buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Saudara-saudara, judul buku R.A. Kartini ini juga mau menggambarkan situasi yang terjadi bagi umat pilihan Tuhan. Di ayat yang ke-34 di situ digambarkan kegelapan yang begitu mengerikan yang sedang terjadi bagi kehidupan umat pilihan Tuhan yang selalu mengandalkan dirinya, tidak pernah mendengarkan Tuhan, keras kepala, tegar tengkuk, dan mau hanya mengikuti diri sendiri. Sehingga mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mau mempercayakan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan bahkan mereka lari beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Oleh karena itu Tuhan marah. Mereka mempercayakan Mesir, karena mereka menganggap bahwa Mesir itu adalah bangsa yang kuat. Padahal mereka itu adalah orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, makanya Tuhan marah dan Tuhan menghukum. Di situ betul-betul penderitaan yang begitu besar. Bangkai berserakan sehingga bau busuk di mana-mana. Burung hantu, jin-jin bahkan disitulah berserakan, disitulah hinggap. Burung-burung pemakan bangkai juga hidup di situ. Bangunan-bangunan dihancurkan semuanya, sehingga situasi benar-benar membuat menderita, mencekam. Saudara-saudara, di ayat yang ke-35 ini, Allah yang tadi menghukum bangsa Israel karena kejahatan mereka, dan Allah itu sendiri yang akan melepaskan mereka. Allah sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Ketika umat pilihan Tuhan mau berbalik, ketika mereka menyadari dosa-dosa mereka, ketika mereka mengemukakan semua dosa-dosa mereka dan mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melepaskan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah nubuatan. Ini masih kemudian yang akan terjadi. Tapi ini adalah gambaran supaya mereka mengerti dan menyadari bahwa ketika mereka melakukan dosa, maka betul-betul hancur kehidupan mereka. Dan ketika mereka berpaling kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka tangan Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Maka hari ini saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini mengingatkan ya, supaya Yesaya dan umat pilihan Tuhan yang masih beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Orang-orang yang tawar hati adalah orang-orang yang sudah pesimis, sudah apatis. Mereka sudah tidak punya lagi pengharapan di dalam Tuhan. Mereka ya sudah hidupnya tidak, ya begitu-begitu saja. Nah, oleh karena itu kepada orang-orang yang seperti ini, hiburkan mereka, teguhkan mereka, kuatkan mereka. Itu dikatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Mereka yang ketakutan, gemetaran, karena memang kejahatan daripada musuh itu begitu mengerikan. Mereka begitu tersiksa. Ketika orang tersiksa begitu sering dan terus
sering tersiksa maka traumatik, sehingga mereka sudah kehilangan iman percaya lagi. Tangannya gemetar, lemah, lesu. Matanya juga sudah tidak bisa melihat ada kebaikan di hadapannya lagi kemudian. Nah, karena itu orang-orang yang seperti itulah yang mau diteguhkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Nggak usah takut. Tuhan mau memberikan apa? Penghiburan kepada mereka. Nah, ini juga yang mau diingatkan kepada kita. Bagi orang-orang yang sempat tawar hati karena merasakan bahwa Tuhan sudah jauh, Tuhan sudah tidak mau berkenan kembali. Ketika kita mau mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Ingat saudara-saudara, hukuman atas dosa berakibat fatal. Dan gambaran itu sudah diingatkan, bahkan seperti di ayat 1 saja pun, padang gurun dan padang kering. Padang kering. Itulah gambaran daripada apa? Situasi yang terjadi bagi orang-orang yang dihukum Tuhan. Padang gurun dan padang tandus itu menggambarkan penderitaan dan kehancuran, kepanasan. Namun Allah yang menghukum itu adalah Allah juga Allah yang sumber hidup, yang memberkati, yang menerbitkan kembali, dan yang mengembalikan segala sesuatu yang baru dan indah kepada mereka. Kalau Tuhan bisa menghukum, maka Tuhan juga bisa melepaskan mereka. Camkan ini baik-baik. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita di renungan-renungan yang lampau, saya sudah ingatkan ya bahwa Tuhan itu tetap berada di sekitar kita. Tuhan itu tetap berdaulat. Kalaupun bangsa Israel merasa tawar hati karena apa? Karena penderitaan-penderitaannya itu, karena pergumulan yang begitu berat, karena tekanan beban itu, karena mereka merasakan bahwa apa? Allah sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Tetapi itu bukan karena Allah tidak bersama dengan mereka. Kalau Allah tidak mendengar, kalau Allah berdiam diri tidak menolong, itu bukan karena Allah tidak berada di tengah-tengah mereka, tetapi karena Allah tidak mau mendengar orang-orang yang berdosa. Karena dosa-dosa kita lah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jauhkan segala dosa. Bertobatlah, jadilah orang yang baik. Jangan terus-menerus menjadi orang-orang yang menjadi bebal, keras kepala. Maka Tuhan akan menghukum kita nanti. Penderitaan demi penderitaan. Bukan saja kita, termasuk keturunan-keturunan kita. Keturunanmu, keturunan saya, itu akan menghadapi hukuman yang berat. Makanya banyak orang menjadi miskin, hina. Keturunan-keturunan orang-orang jahat itu. Ya, miskin, hina. Mengalami begitu banyak pergumulan, banyak hal, termasuk penderitaan-penderitaan, dan tidak memiliki anak juga. Hati-hati, saudara-saudaraku, supaya setiap orang itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan angkuh. Akuilah dirimu, akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan apa? Yang akan melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Semoga ini memberkati kita. Membawa kita menyadari diri akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga ekonomimu akan apa? Dipulihkan. Keluargamu akan apa? Dipulihkan. Kita akan diberikan berkat. Banyak kelimpahan. Apapun yang kita pikirkan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk terus menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ketika kami mengakui kesalahan dan berbalik kepada Tuhan, memohon ampun, maka Tuhan akan berkenan kepada kami. Engkau sendiri yang akan membawa kami pulang kembali kepada berkat dan memulihkan, memberikan hal yang baru, yang lebih baik. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap kembali kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Jangan tinggi hati, jangan sombong dan angkuh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu untuk waktu yang akan datang.